Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia teman-teman. Salam. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3, mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan hasil wawancara kunjungan UMKM, kemudian perencanaan dan pelaksanaan bisnis plan. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri, terdiri atas saya sendiri, Nurul Ainun Fadia dengan NIM 2019-016048, kemudian ada Mbak Pipin Ramadhani dengan NIM 2019-016047, dan yang terakhir ada Mbak Islahul Istani dengan NIM 2019-016003. Nah, untuk yang pertama, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kunjungan UMKM. Langsung saja kepada Mbak Pipin, saya persilahkan. Yang pertama ada UMKM Tempe. Nama pemilik UMKM tersebut adalah Pak Budi. Hari dan tanggal kami wawancara yaitu tanggal 3 Maret 2022. Waktunya dari jam 3 sampai selesai dan tempatnya ada di Bantul. Selanjutnya ada riwayat singkatnya yaitu untuk membuka usaha produksi tempe ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena beliau sudah tidak bekerja di pabrik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau kelebihannya yaitu dari segi rasanya tempe yang direbus 2 kali lebih enak daripada tempe yang direbus hanya 1 kali. Yang kedua ada kelemahan dalam pembuatan tempe saat ini adalah dari bahannya yang sulit didapatkan. Yang ketiga, peluang untuk UMKM produksi tempe ini tergantung kepada produsennya. Selanjutnya ada manajemen SDM. Untuk karyawannya sendiri masih merekrut dari lingkup keluarga dan lingkungan sekitar. Dan juga ada 2 orang tetangga rumah. Selanjutnya ada manajemen produksi. Ada target setiap harinya, yaitu misalkan sehari 1 rental. Yang kedua ada manajemen keuangan untuk biaya yang diperlukan atau dikeluarkan dalam sekali produksi mencapai 40-50% untuk setiap harinya. Dan manajemen pemasarannya yaitu pemasaran yang digunakan atau yang dipakai dalam UMKM ini yaitu disalurkan langsung kepada konsumen atau sistem go to retail. Baik, untuk UMKM Wedang Plotok sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana nama usahanya itu adalah UMKM Wedang Plotok dengan nama pemilik yaitu Ibu Triyatini. Badan hukumnya berupa UMKM, di mana waktu dan tempatnya wawancaranya itu ya pada tanggal 3 Maret tahun 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, tempat atau lokasinya sendiri berada pada RT 3 Kedung Rejo, Wonolelo, Pleret, Bantul. Sebentar, ini bermasalah lagi. Baik, selanjutnya di sini ada UMKM Wedang Plotok. Selanjutnya, itu ada riwayat singkat dari berdirinya UMKM Wedang Plotok ini, di mana Ibu Tri ini memiliki ide untuk memproduksi wedang plotok yang belum banyak orang tahu, dan juga baik untuk pencegahan virus COVID-19, ataupun pada saat masa pandemi. Nah, untuk analisis SWOT-nya tersendiri, itu kelebihan wedang ini terletak dari rasanya yang cukup khas.
Kemudian khasiatnya dapat menghangatkan tubuh, meredakan batuk, dan lain-lain. Kepada Mbak Pipin, mohon bisa di-unmute dulu. Oke, baik. Selanjutnya, kelemahan dalam produksi wedang ini terdiri dari susahnya mencari bahan-bahan rempah yang dibutuhkan dalam pembuatan wedang plotok ini. Kemudian selanjutnya ada juga peluang dari wedang plotok ini itu bisa dilihat dari peminatnya, yang dimana konsumennya itu berasal dari di sekitaran angkringan Buteri, atau lokasi dari angkringan Buteri ini sangat strategis. Selanjutnya, di sini ada manajemen SDM, di mana karyawan UMKM Wedang Plotok ini terdiri dari 3 orang, dan untuk sistem kerjanya adalah dengan cara bergantian dari siang hingga malam. Selanjutnya, ada manajemen produksi. Di sini pembelian wedang plotok tersebut, Ibu Triatini membeli wedang plotok kepada konsumen atau kepada produsen sebanyak 50 bungkus dalam setiap pembelian. Untuk manajemen keuangan, biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan wedang plotok ini sendiri sekitar 35%, yang dalam perharinya bisa memproduksi 50 bungkus. Dan yang terakhir, manajemen pemasaran, di mana pemasaran wedang plotok ini sendiri yaitu hanya disediakan di angkringan Buteri saja, di mana pelanggan bisa langsung membeli dan mencobanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Mbak Islahul Isani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadia. Selanjutnya yaitu ada UMKM Masakan Padang. Profil dari UMKM Masakan sendiri yaitu nama usahanya UMKM Masakan Padang, nama pemiliknya sendiri yaitu bernama Bapak Nurudin Isnawan, dengan badan hukum UMKM. Waktu pelaksanaan wawancara yaitu pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu jam 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, yang bertempat di Jalan Pakem Gede, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Riwayat singkat dari UMKM Masakan Padang sendiri yaitu dari kondisi ekonomi yang kurang baik. Kemudian analisis SWOT-nya, untuk kelebihan dari masakan Padang tersebut yaitu rasanya yang sangat lezat, menggugah selera dibandingkan dengan masakan lain karena menggunakan berbagai macam rempah. Untuk kelemahannya sendiri yaitu terletak pada harga bahan yang terkadang tidak menentu dan sangat tinggi. Untuk peluangnya sendiri dari UMKM Masakan Padang ini sangat besar karena masakan Padang adalah cita rasa Indonesia. Manajemen sumber daya manusianya yaitu memiliki 3 orang karyawan, ditambah Pak Nurudin beserta istrinya. Kemudian manajemen produksinya, jenis lauknya itu diperbanyak agar dapat menarik pelanggan. Kemudian dari manajemen keuangan, biaya yang dikeluarkan dalam marginnya yaitu mencapai 40-50% dan biaya pengeluaran serta keuntungannya semuanya itu adalah 50%. Kemudian manajemen pemasarannya sendiri dari UMKM Padang ini yaitu sistem pada rumah masakan Padang ini tersedia di tempat dan juga online. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Pipin Ramadhani yang akan menjelaskan terkait dari bisnis plan. Mungkin bisa dipercepat saja ya, Mbak, untuk dipercepat saja. Baik, silakan. Selanjutnya ada bisnis plan, bidang usaha, nama produk
Nama produk kami adalah Batang Jabu. Selanjutnya adalah latar belakang, yaitu kebanyakan masyarakat kelas bawah memilih makanan yang bercita rasa enak dan harganya murah. Mereka tidak peduli zat apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang penting bisa makan, katanya. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga cukup, murah, namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada rencana usaha. Yang pertama ada manajemen SDM. Pelaku bisnis dalam bisnis jualan batang jabuk ini, kami tidak memerlukan sumber daya manusia dengan gelar keahlian khusus seperti sarjana, akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras, namun kami juga memerlukan pemikiran-pemikiran dan ide cemerlang yang mampu membuat usaha semakin berkembang. Selanjutnya ada manajemen produksi. Untuk produksi sendiri, awalnya kami memakai sistem PO, di mana setelah ada pesanan yang masuk, kita baru membuat orderan. Namun, karena kita keterbatasan waktu dan tenaga, akhirnya kami memilih mengganti sistem dengan sistem COD, di mana produk kami siap terlebih dahulu yang baru dipasarkan. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Untuk modal awal kami menggunakan dana dari hasil pengumpulan anggota kelompok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Islahul Ihsani. Sekali lagi, jelaskan saja secara singkat. Terima kasih Mbak Fadia. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini kami memanfaatkan media internet, yaitu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk mengembangkan produknya sendiri, yaitu dengan menambahkan varian rasa agar konsumen tertarik. Next. Analisis SWOT-nya sendiri, yaitu dari bisnis plan kami, yaitu kekuatan produk kami terletak pada kualitas yang kami berikan adalah kualitas yang terbaik, dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kami gunakan. Kelemahannya dalam bisnis plan kami yaitu pada proses pembuatannya yang memakan waktu yang sangat lama. Peluangnya sendiri yaitu karena produk kami belum banyak yang memproduksi karena merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari Kalimantan Utara. Kemudian tantangan yang kami alami selama proses produksi atau proses pembuatan batang jabuk ini yaitu saat proses membuat produk yang membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Untuk laporan pelaksanaan dari bisnis plan kami, tadi sudah dijelaskan bahwa bidang usaha kami itu pada makanan atau kuliner, di mana produknya itu namanya Batang Jabuk. Nah, untuk manajemen pelaksanaan itu ada manajemen sumber daya dan produksi, di mana dalam pembuatan produk kami itu kami memiliki tugas masing-masing, di mana produksi yang kami lakukan yaitu selama sekali seminggu, dan bisa berubah tergantung jadwal kuliah kami yang fleksibel. Kemudian yang kedua ada pemasaran. Nah, dari pemasaran sendiri kami lakukan dengan metode online, yaitu memanfaatkan media sosial. Untuk keuangan sendiri, modal awal produksi kami menggunakan dana pribadi, yaitu kurang lebih sebesar 77.000 per orang dengan total modal 231.000 pada produksi awal. Nah, analisis keuangannya sendiri seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini untuk barang dan bahan yang dibutuhkan itu kami pisahkan, di mana untuk jumlah barang atau harga barang yang kami butuhkan itu sejumlah 64.000, sedangkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat produknya itu total
harga total pembeliannya yaitu senilai 167.000. Nah, dari pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan saat memproduksi itu, kami membutuhkan dana sekitar 231.000. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mbak Islahul Ihsani. Baik, untuk testimoni dari produk kami sendiri, yaitu yang pertama, kita memproduksi pada 1 April 2022 dengan total produksi terjual 21 pieces. Dan untuk produksi yang kedua, yaitu pada tanggal 4 April 2022, kita telah mencapai penjualan dengan terjualnya produk sekitar 37 pieces. Untuk penjualan yang ketiga kalinya pada tanggal 8 April 2022 terjual 19 pieces. Nah, dari kemudian yang terakhir yaitu produksi yang terakhir yaitu yang keempat pada tanggal 16 April 2022 terjual 25 pieces. Jadi semua total produk yang telah kami jual, kami pasarkan, yaitu mencapai 102 pieces. Baik, bisa dilanjutkan kepada Mbak Pipin. Dan selanjutnya ini adalah testimoni produksi jualan kami, yaitu batang jabuk. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Dan yang terakhir ada testimoni penjualan kami. Baik, itu tadi dari kelompok kami, presentasi yang kami lakukan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.